Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini di tanggal 2 Dzulhijjah kami akan membawakan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita ketahui bersama bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Ya, dalam hari-hari dalam setahun itu ada 360 hari ya, atau 365 hari. Namun ada 10 hari itu yang lebih mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya. Subhanallah. Yang mana kita beramal ibadah pada hari-hari tersebut, ya, itu jauh lebih baik daripada kita beramal ibadah di hari-hari yang selain dari hari-hari tersebut. Ya, hari-hari apakah itu? Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ikhwatul Islam rahimakumullah, terkait tentang 10 Dzulhijjah, keutamaan tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah, pertama adalah terdapat dalam surah Al-Fajr. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr." Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ya, al-fajr, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ya. Yang kedua, Allah bersumpah lagi dengan walayalin 'ashr. Ya, malam-malam yang ke-10. Ya, pendapat yang kuat yang dimaksud dengan malam-malam ke-10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Wasyafi'i wal watar, ya, dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan bilangan genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, dan wal watar, dan Allah bersumpah demi bilangan ganjil yang dimaksud adalah tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan hari Arafah. Hari di mana para jemaah haji wukuf di Arafah. Ikhwatal Islam rahimakumullah, ya, ini satu keutamaan yang, ya, ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ini menunjukkan bahwasanya kita mesti memberikan perhatian yang khusus atau yang besar terhadap apa namanya, terhadap eh, ya ya terhadap makhluk tersebut. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Ya. Kemudian terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin 'ala 'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Yakni asyru Dzulhijjah. Ya, qalu, ya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika falam yarji bidzalika min syai'. Ya, atau falam yarji min dzalika bi syai', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang artinya Nabi bersabda, tidak ada amalan-amalan, tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai Allah, ya, melebihi daripada hari-hari ke-10 yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian sahabat mengatakan, apakah amalan-amalan tersebut yang dikerjakan pada hari 10 hari pertama itu Rasulullah dapat mengalahkan amalan pahala jihad fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah? Kata Nabi, iya, dapat mengalahkan
pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Nabi seseorang yang berjihad dengan diri dan hartanya lalu dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala baru bisa menyamai pahala orang yang beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ini luar biasa ikhwatul Islam a'azzakumullah ya tentang keutamaannya. Ya, tentu jihad ini adalah pahala yang sangat tinggi sekali, namun dapat dikalahkan oleh kita beramal 10 hari pertama saja, kita beramal soleh pada hari-hari tersebut, maka dapat mengalahkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berjihad itu dia syahid di medan juang baru sama pahalanya. Ikhwatul Islam azakullah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu-waktu kita dengan memperbanyak amal-amal ibadah. Ya, seperti diantaranya kata ulama adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, karena disebutkan dalam hadis maksudnya Nabi tidak meninggalkan puasa selama 9 hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kedua juga yang sangat ditekankan lagi adalah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah, puasa Arafah. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya puasa Arafah itu kata Nabi yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Maksudnya puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karena itu kita manfaatkan ya dengan berpuasa, jika memungkinkan kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya, kita upayakan sedapat mungkin, dan jika juga tidak mampu ya semampunya saja ya 8 hari kah 7 hari kah. Kalau juga sama sekali tidak mampu maka minimal ya kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah kita upayakan, karena dapat menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, yang kedua juga artinya apa namanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita disunahkan untuk memperbanyak bertakbir, ya bertakbir, ya bertahmid dan bertahlil. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin a'dham indallah wa la ahabbu illallah min al-amal fihinna min hadhil ashar fa aktsaru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Ya, yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi, maka hendaklah kalian memperbanyak ya tahlil, yaitu ya takbir dan tahmid, itu memperbanyak ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu akbar dan ucapan tahmid. Ya, yang biasanya kita lakukan dengan namanya takbir mutlak ya. Takbir mutlak itu takbir yang kita bisa baca sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Artinya kita bertakbir dimanapun kita berada. Di rumah kita, di kantor kita, di kendaraan kita, di masjid ya, kita memperbanyak takbir mutlak namanya ini. Ya, ulama contohkan seperti kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, ini yang kita baca ya. Perbanyak itu. Kayak kita lagi di kantor misalnya, lagi di tempat jualan kita, lagi di rumah sendirian ya, di kendaraan perbanyak itu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu perbanyak ya. Yang berikutnya juga amalan yang disunahkan di 10 hari pertama, ya khususnya di tanggal 10 adalah kita berkurban. Berkurban ya. Ya, kita disunahkan untuk berkurban. Tentu yang berkurban bagi orang yang mampu. Ya, orang yang mampu saja. Adapun orang yang tidak mampu berkurban dari segi finansial, dari segi dana maka tidak ada. Ya, tetap berkurban ini
ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada mengatakan wajib, namun sebagian besar ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, oleh karena itulah sehingga pada tanggal 10 Zulhijjah atau yang dikenal hari raya Idul Adha itu juga dikenal dengan hari kurban. Kenapa? Karena pada tanggal 10 itu kaum muslimin berkurban. Seluruh dunia kaum muslimin berkurban, ya. Tatkala kita berkurban, maka kita akan teringat tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, ya, yang mana ketika itu beliau diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya. Ya, akhirnya beliau pun menjalankan perintah tersebut sebagai bentuk kecintaan dan ketaatan beliau kepada Allah. Namun itu cuma ujian saja, lalu Allah gantikan dengan seekor domba. Ya, maka itulah yang menjadi syariat Nabi Ibrahim yang diwarisi oleh para nabi-nabi setelahnya sehingga hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun juga sebagai umat Rasulullah, kita juga diperintahkan atau disunahkan untuk menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Tentu ini bagi yang memiliki kemampuan. Yakin dan yakinlah terdapat dalam hadis bahwasanya tidaklah darah yang menetes, ya sebelum darah hewan kurban itu menetes di tanah tatkala hewan sembelihan kurban kita disembelih, melainkan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu marilah kita berkurban, ya, niat berkurban semata-mata mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disunahkan atau yang sangat dianjurkan juga dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, ada yang dikenal dengan berhaji, ya, laksanakan ibadah haji. Ya, alhamdulillah hari ini sebagian besar atau sebagian saudara-saudara kita melakukan ibadah haji. Ya, itu kita disunahkan, ya, bagi yang memiliki kemampuan dana, fisik dan seterusnya, kita melaksanakan ibadah haji. Ya, kita tahu bersama bahwasanya disebutkan dalam hadis Nabi, pahala haji ini haji yang mabrur, haji yang ikhlas, haji yang baik, itu kata Nabi adalah tidak ada pahalanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika kaum muslimin wukuf di Arafah disebutkan dalam hadis itu yang kurang lebih maknanya bahwasanya doa-doa mereka itu diistijabah, sangat dikabulkan oleh Allah, bahkan dosa-dosa mereka pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian secara umum kita disunahkan, diperintahkan untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang lainnya. Ya, seperti zikir, istighfar, salawat kepada Nabi. Ya, begitu juga kita membantu orang, silaturahim, mempelajari ilmu agama. Yang penting amal-amal kebajikan, ya, silaturahim, ya, mendengarkan ceramah, ya, membaca-baca buku agama, ya, berbuat baik kepada orang. Itu semuanya adalah amal-amal kebaikan. Itu kita perbanyak, ya, kita perbanyak itu amal-amal kebajikan tersebut. Ya, jadi 10 hari pertama ini sangat dianjurkan khususnya di siang hari, ya, di siang harinya itu. Ya, di malam hari juga perlu, tapi khususnya di siang hari itulah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kalau 10 malam terakhir Ramadan, maka yang sangat dianjurkan kita beribadah gitu pada malam-malam tersebut, ya, 10 hari malam terakhir 10 malam terakhir Ramadan. Kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini paginya, ya, di pagi harinya, di siangnya sampai menjelang maghribnya. Tapi bukan berarti kita tidak beramal di malam harinya, beramal juga, tapi yang sangat ditekankan adalah kita beramal, memperbanyak amal ibadah di siang harinya. Oleh karena itu kita disunahkan untuk berpuasa. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita bisa semua, kita ajak keluarga kita, ya, sahabat-sahabat kita share, ya, silakan di-share rekaman ini sebanyak-banyaknya agar kita punya kenalan-kenalan, keluarga-keluarga, saudara-saudara kita bisa mengambil manfaat daripada video ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan untuk menjalankan menghidupkan khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekhilafan, yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari kami.
dan daripada godaan syaitan yang terpuruk. Untuk kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para pemirsa sekalian. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum, kami undur diri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.